Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Agustina, NIM 4318060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2014 sampai dengan 2018. Seperti pada gambar 4.1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada periode 2014 sampai dengan 2017 cenderung stagnan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,42% dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,18%. Kemudian, adapun arah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu 1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah. 2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan sumber-sumber aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD penghasil. 4. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah. 7. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dan yang ke-8, meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Lalu, kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Sleman antara lain: A. Alokasi belanja wajib dan mengikat diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah daerah, dan pembayaran pokok hutang. B. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut. C. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas di mana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. D. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Sleman. E. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan. Dan yang F, penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh. Kemudian, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada: yang pertama, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Yang kedua, penyertaan modal kepada BUMD. Yang ketiga, persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.